Oke, Pak Fauz. Selamat berjumpa kembali untuk semuanya di mata kuliah biologi sel. Eh, ya, selamat jumpa kembali setelah rehat beberapa hari ya dari Lebaran. Em, untuk materi kali ini berupa video pembelajaran dan kalian bisa akses kapan saja ya untuk kuliahnya. Tapi karena waktu itu untuk perubahan jadwal, karena ini berupa video pembelajaran, jadi kalian bisa akses mungkin nanti saya sudah buka di WLS, jadi mungkin nanti kalian bisa akses di lain waktu ya, mungkin sore atau malam gitu. Oke, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai motilitas sel dan sitoskeleton. Nah, jadi untuk motilitas sel ini adalah, jadi intinya adalah pergerakan sel ya. Dan pergerakan sel ini baik badannya selnya yang bergerak, kan karena kan sel itu eh, beberapa sel, terutama mikro organisme yang bersel satu misalnya, atau yang bahkan kita juga yang bergerak gitu ya, multiseluler bergerak, eh, dan juga pergerakan di dalam selnya juga gitu. Jadi pergerakan badan selnya dan juga pergerakan di dalam selnya, itu pergerakan organel misalnya, seperti yang dulu bahas ya, mengenai kloroplas salah satunya. Tapi semua organel di dalam sel itu bergerak. T-sel, kemudian bahkan kromosom juga kan harus bergerak ya. Pas pembelahan sel itu, kromosom start mitosis gitu kan harus, saat segregasi itu bergerak ya. Itu pergerakan di dalam sel. Kemudian motilitas atau pergerakan selnya sendiri seperti dilihat di sini, ini E. coli ya, Escherichia coli, itu kan beberapa banyak bakteri yang motil, jadi bisa bergerak karena mereka mempunyai yang disebut dengan flagella ya, seperti lihat di sini. Flagella inilah yang menyebabkan mereka bisa bergerak. Kemudian ada juga seperti di protista atau protozoa itu ada cilia ya. Nah, itu cilia juga merupakan alat pergerakan untuk menggerakkan sel. Nah, kemudian apa namanya, ada perbedaan antara cilia dengan flagella ya. Itu perbedaannya apa? Kemudian di dalam sel, sebenarnya ini sudah dibahas di materi yang lalu. Di dalam sel sendiri kan banyak sekali protein-protein atau sitoskeleton. Ini sitoskeleton kerangka dalam sel yang fungsinya, ini selain di tumbuhan ya, kalau tumbuhan kan ada dinding sel yang membuat bentuk selnya itu karena ada dinding sel. Tapi di sel hewan misalnya, atau sel-sel bersel satu uniseluler, seperti protozoa misalnya, itu kan sitoskeleton itu yang membentuk pergerakan selnya, kemudian bentuk selnya gitu ya. Bahwasanya ingat dulu juga protein disintesis ya di apa namanya, retikulum endoplasma, kemudian bagaimana bergerak ke Golgi sebenarnya. Jadi itu diangkut, itu ada pengangkut-pengangkutnya itu, yaitu melibatkan sitoskeleton, dan juga nanti akan dibahas juga mengenai protein motor, protein motorik. Jadi protein motor itu benar-benar protein yang memang fungsinya memang untuk bergerak ya. Nah, sementara sitoskeleton ini juga selain pergerakan, dia memang sebagai kerangkanya. Nah, jadi seperti misalnya protein motor itu akan menggunakan sitoskeleton itu sebagai rel. Jadi kalau kalian bisa bayangkan seperti kereta api ya. Nah, itu sitoskeletonnya itu misalnya relnya gitu. Kemudian protein motor itu ya keretanya, dia bisa bergerak gitu ya. Oke, itu sepintas kira-kira ya kilasan untuk materi ini. Nah, pergerakan sel itu kan ini bagi
Tiga dalam artian pergerakan dari segi pergerakannya ya. Jadi ada yang sel itu yang bisa berenang, ya swimming seperti ini ya. E. coli yang tadi ya, flagella E. coli berenang-berenang. Kemudian ini euglena ya. Ini euglena juga menggunakan flagella di sini. Ini berenang. Kemudian ada juga yang merayap, crawling seperti amoeba ya, seperti ini nih. Ini disebutnya amoeboid motility. Jadi dia merayap ya, bukan berenang karena dia tidak mempunyai flagella maupun cilia. Nah, kemudian extension of cell motility ya. Nah, ini sebenarnya pergerakan-pergerakan di dalam sel itu ya. Jadi contohnya mitosis ya, seperti ini nih. Kita lihat kromosom saat pembelahan yang membelah bagi dua itu bisa dilihat bahwa ada spindle-spindle yang menarik memisahkan kromosom itu melibatkan sitoskeleton ya, seperti lihat di sini. Yang hijau-hijau itu adalah sitoskeletonnya. Oke. Nah, jadi kalian bayangkan kalau misalnya kalian seperti lihat di sini mikroskop ya. Mungkin yang ini kurang jelas, tapi nah misalnya ini misalnya atau sel tanaman yang dulu yang di mikroskop waktu ditunjukkan di slide itu, sepertinya kan kelihatannya dalam sel itu ya transparan saja gitu ya. Yang terlihat itu kan seorganel. Tapi sebenarnya di sitoplasma itu banyak sekali sitoskeleton. Ini kerangka-kerangka ini yang sebenarnya disusun oleh protein kompleks ini protein. Itu ya berupa filamen, kemudian mikrotubul nanti ya. Itu ya yang menyebabkan dinamika pergerakan di dalam sel itu karena ada sitoskeleton itu. Gitu. Oke, jadi secara garis besar komponen sitoskeleton ada 3 ya, kalau secara garis besarnya ya ini ya. Dia ada yang disebut mikrotubula atau mikrotubul, kemudian mikrofilamen, kemudian yang ketiga adalah filamen intermediate. Jadi kalau misal di diagram kartun sel ini ya, dibayangkan bahwa misalnya mikrotubula seperti ini ya. Biasanya ada ini juga merepresentasikan lokasinya biasanya. Mikrotubula. Nah, ini ada MTOC. Nanti akan dibahas ya MTOC ini. Apa kaitannya dengan mikrotubula ya? Mikrotubula seperti ini. Jadi mikrotubula itu bisa dilihat di dalam sel misalnya berikatan dengan MTOC, kemudian ada juga yang menempel di ujung di membran ya. Tapi bisa dilihat di sini misalnya mikrotubula itu ukurannya diameternya di antara tiga ini yang paling besar ya, sekitar 25 nanometer ya. Ini ada yang negatif N, ada yang positif N. Artinya negatif N itu yang biasanya di sini yang anchor yang menempel di sini, kemudian positif N itu adalah yang tumbuh, yang bertumbuh ya. Gitu. Jadi kemudian karena ini sebenarnya ingat bahwa ini kan protein semuanya ini. Protein. Jadi protein itu bisa tersusun oleh komponen-komponennya. Jadi misalnya ini monomer-monomernya alfa tubulin dan beta tubulin. Jadi perlu disintesis gitu. Jadi dari negatif ke positif itu seperti ini. Disusun ya tubulin-tubulin ini sehingga kemudian bisa tumbuh. Kemudian ada juga dia di disassembly ya, diluruhkan kembali, juga ada proses seperti itu. Oke. Kemudian untuk aktin filamen ya, untuk mikrofilamen ini misalnya berarti ini ya seperti ini. Nah, untuk filamen aktin pada umumnya filamen aktin ini berada di pinggiran sel. Jadi pinggiran sel tempat sebagai anchoring dari penempelan dari sitoskeleton yang lain, tapi di ujung sel di sini di sisi ujung sedikit di luar ya. Jadi misalnya seperti ini kan mikrotubul, ini MTOC-nya, kemudian menempel di aktin. Nah ini nanti akan semacam untuk menarik ya sebagai anchor gitu, seperti itu. Jadi kan bisa kontrak.
bisa bergerak-bergerak. Ini sebagai anchor-nya di aktin. Kemudian nah ini untuk aktin ini ada G-aktin, globulin aktin, ada F-aktin, ada filamen aktin. Jadi monomer-monomernya di G-aktin menempel ya, assembly seperti ini sehingga bentuk filamen atau F-aktin. Nah, kembali negatif N, positif N itu pas untuk penambahan-penambahan ya, penambahan-penambahan monomer itu ada di positif N. Kemudian untuk keluruhan itu di negatif N. Oke, nah kemudian untuk intermediate filamen, ini ya sebenarnya lokasi di sini misalnya itu terdiri dari ini agak beragam yang intermediate filamen ya, jadi monomer-monomernya biasanya apa namanya tidak terpaku. Kalau ini kan misalnya tubulin ya, ini aktin, G-aktin, nah ini bisa berbeda-beda untuk intermediate filamen. Oke, jadi pada intinya sitoskeleton berfungsi dalam menentukan bentuk dan kelenturan sel. Ini terutama untuk sel hewan atau sel bakteri ya, prokariot, kemudian juga terutama sih untuk sel ini ya, sel sel hewan ya. Jadi karena sel tumbuhan kan lebih berperan dinding sel untuk di sini ya. Kemudian juga untuk organisasi organel. Jadi untuk penempatan dan pergerakan organel. Ya ini sudah dibahas di lalu ya. Jadi bagaimana misalnya mitokondria ya, kloroplas dan organ-organ lain, dan endosom, lisosom lain. Itu bisa bergerak dan ditempatkan di mana di dalam sel itu diatur oleh sitoskeleton. Kemudian untuk pergerakan selnya sendiri seperti yang tadi ya, bakteri, motil bergerak, kemudian protozoa dan lain-lain itu bergerak itu dengan sitoskeleton juga. Nah kemudian sitoskeleton juga berfungsi untuk anchoring mRNA dan membantu translasi mRNA menjadi polipeptida. Nah jadi ingat dulu di retikulum endoplasma kan. Nah jadi sebenarnya untuk messenger RNA-nya ini itu diarahkannya ke misalnya ke ribosom ya, kemudian di ribosom terjadi translasi itu dibantu juga oleh sitoskeleton ya. Jadi ya sitoskeleton ya. Nah kemudian komponen penting dalam pembelahan sel seperti tadi ya mitosis, jadi kromosom itu di saat pembelahan itu kan ditarik ya, jadi dibagi ke dalam sel keturunannya, pembelahannya itu juga oleh sitoskeleton. Baik, kemudian, nah ini sebagai konsep-konsepnya. Jadi tadi kan ada mikrotubul, filamen intermediate. Nah ini pada tahap monomernya itu disebut seperti ini ya. Tapi mikrotubul dan lain-lain ini kan bisa membentuk struktur yang polimernya yang kompleksnya ya. Jadi jika mikrotubul misalnya ketika membentuk polimer disebutnya tubulin. Dan filamen tadi aktin ya. Kemudian filamen intermediate ini disebutnya fibrous protein. Nah, kemudian untuk filamen fungsi utama ininya lebih ke struktur dan pergerakan. Kemudian mikrotubul lebih ke pengaturan organel dan transport antar sel ya. Kemudian filamen intermediate lebih ke kekuatan mekanis dan interaksi sel. Nah, jadi misalnya ini diilustrasikan di sini misalnya ya. Jadi misalnya ini small subunitnya ya. Kemudian membentuk polimernya, filamen polimernya. Jadi ketika misalnya bayangkan saja ini sebagai amuba misalnya. Amuba ya. Nah, jadi misalnya amuba ini
sensing, merasakan di sini ada sinyal dari makanan di sini ya, sinyal dari makanan. Nah, misalnya di area sini, di sini ya, di sisi sebelah sini. Kemudian filamen ini ada di sebelah sini. Nah, ketika ada sensing bahwa di sebelah sini ada makanan, itu si filamen itu akan dimigrasikan. Caranya adalah biasanya ini disassembly dulu, diluruhkan dulu ya, menjadi monomer-monomernya, kemudian bergerak. Ya, misalnya mikrotubulnya itu bergerak ke sini ya. Nah, kemudian ketika di sini yang di area yang tadi ada makanan, sumber makanan itu kemudian diassembly lagi mikrotubulnya ini. Nah, sehingga misalnya ada makanan yang masuk ya lewat nanti kan misalnya masuk untuk apa itu namanya fagosom seperti itu ya, untuk fagosom atau apa, kemudian itu fagosom itu akan di semacam diangkut ya, diarahkan untuk makanan itu, kemudian untuk diproses di dalam sel. Oke, jadi ini kembali untuk apa namanya strukturnya ya dan penempatan di dalam selnya. Biasanya untuk mikrotubul ya, untuk mikrotubul biasanya itu seperti ini. Mikrotubul biasanya memang ada sedikit dia lebih berasosiasi dengan inti sel dibanding yang lainnya. Itu untuk mikrotubul. Karena salah satunya adalah untuk ketika mitosis itu sangat membutuhkan mikrotubul yang berperan di situ. Nah, jadi seperti ini ya, kemudian di anchor kan biasanya ini ke aktin misalnya ya, seperti ini. Jaring-jaringnya seperti ini. Nah, ini bentuknya ini tubul kan berupa selongsong tabung ya. Jadi alfa dan beta tubulinnya seperti ini gitu ya, bentuk selongsong seperti ini. Kemudian filamen intermediate. Filamen intermediate lebih tersebar ya. Lebih tersebar. Kemudian ini untuk seperti polimernya seperti ini. Kemudian mikrofilamen. Mikrofilamen ini kan bentuk aktin ya, kalau untuk polimer filamen aktin biasanya di sisi-sisi luar bagian luar dari sel dekat membran. Nah, ini seperti ini filamennya. Nah, kemudian ini lebih untuk gambaran selanjutnya ya, lebih detail. Tubulin ini kan subunit-subunitnya alfa, beta, kemudian di-assembly ya, disusun sehingga bentuk tabung seperti ini. Jika dilihat dari sisi transversal seperti ini ya, seperti selongsong seperti ini. Nah, kemudian ini mikrofilamen. Nah, karena mikrofilamen dia jauh lebih kecil ya, dia 5-7 nanometer dibandingkan 25 nanometer di mikrotubul. Nah, kemudian filamen intermediate ini ukurannya berkisar 8-12 nanometer. Biasanya ini memang untuk intermediate ini membentuk semacam apa ya? Bayangkan kabel itu digabungkan ya, di kabel itu dililit, digabungkan. Nah, itu filamen intermediate. Dan isinya ini protein kan, jadi polipeptida ya, polipeptida di sini. Semuanya juga polipeptida. Ini cuma hanya dari bentuk seperti ini, seperti kira-kira ya gambarannya. Oke, kita akan membahas mikrotubula. Berbentuk pipa ya kan, pipa ya atau tubul terdapat pada hampir semua sel eukariot. Peran utamanya adalah dalam mitosis dan pergerakan. Nah, ini pergerakan ini dia mikrotubulnya ada di silia dan flagella. Tadi ya, seperti tadi di apa namanya bakteri dan protozoa, silia dan flagella itu tubulin yang utamanya. Nah, tersusun ini dari protofilamen sejajar sepanjang sumbu tubulus. Nah, ini ya, seperti ini ya. Protofilamen, ini kan protofilamen seperti ini. Nah, ini assembly-nya seperti ini ya. Dua-dua dia selalu digabungkan dulu, alfa dan betanya.
kemudian di slotnya dimasukkan ke sini ya, di assembly. Terus tumbuh seperti ini. Ini dari negatif ke sisi negatif ke sisi pertumbuhan, ke sisi positif. Nah, ini biasanya membutuhkan GTP untuk pertumbuhannya ini. Ya. Jadi ada perubahan dari GTP menjadi GDP. Guanidin trifosfat. Ya. Nah, ini GTP-nya bisa menempel di sini. Selain GTP, ada juga ini sebenarnya apa ya? Ada beberapa senyawaan yang juga memang apa namanya bisa berasosiasi dengan mikrotubul. Nanti akan agak sedikit dibahas juga ya. Jadi misalnya taksol, ya jadi ini GTP kan. Misalnya di alfa tubulin ada GTP, kemudian di beta tubulin ada GDP, dan taksol. Taksol ini salah satunya adalah untuk menstabilkan mikrotubul ini. Ya, kembali ini struktur mikrotubul ya. Tadi ini sudah dibahas tuh. Untuk ini seperti ini. Nah, ini biasanya ini dia misalnya ini nukleus T-cell ya. Nah, bisa dibayangkan di sini T-cell ini dikelilingi oleh jaringan dari mikrotubul. Nah, jadi untuk menyangga inti sel sini ini disangga oleh mikrotubul. Nah, selain memang di dalam inti sel juga untuk mitosis misalnya itu menggunakan mikrotubul juga untuk memisahkan kromosomnya ke ke sel yang membelah itu. Nah, ini jadi ini untuk mikrotubul ya. Nah, tadi kan ada taksol dan lain-lainnya. Itu sebenarnya jadi mikrotubul itu sebenarnya tidak berdiri sendiri dalam artian hanya berupa polimer dari alfa dan beta tubulin seperti itu. Tapi ketika sudah menjadi mikrotubul, menjadi polimer itu dia berikatan dengan protein-protein lain atau dengan senyawaan lain. Ya, itu disebutnya nah ini jadi berikatan dengan MAP, mikrotubule associated protein. Ya. Jadi misalnya nih, tadi kan ada taksol nih. Nah, ini jadi ada semacam protein dari ini sih proteinnya ada ini bisa Oke, saya coba lagi. Oke. Tadi sampai mana ya? Oh ya, ini kolkisin dan taksol. Nah, jadi ini protein-protein yang bisa berasosiasi dengan mikrotubul. Nah, ini protein ini biasanya ini misalnya kolkisin. Kolkisin ini bisa menghambat polimerisasi dimer tubulin. Sehingga misalnya di waktu sel membelah ya, misalnya di tahap metafase ini jika ada kolkisin, ini benang spindlenya itu akan luruh ya. Dan polimerisasi dimer tubulnya terhambat. Nah, sehingga sel bisa gagal membelah jika ada kolkisin. Ini kolkisin ini juga sudah berupa obat ya. Jadi ini kalau tidak salah kolkisin ini dari suatu spesies tumbuhan tertentu. Diekstrak ya, kemudian kolkisin ini ternyata diketahui bisa menghambat polimerisasi dimer dari tubulin sehingga pembelahan sel terganggu ya. Nah, kemudian taksol juga bisa menggagalkan filamen mikrotubul untuk pecah menjadi dimer-dimernya. Jadi ini berkebalikan ya. Jadi
kan ini sebenarnya selalu mendaur ulang ya, mendaur ulang. Jadi ketika misalnya apa ada kan stok, misalnya bayangkan saja ini stok mikrotubul itu kan harus didaur ulang, misalnya ada sel lain lagi yang harus membelah. Nah, jadi misalnya mikrotubul yang di sebelah mana itu harus didaur ulang, gitu ya, dihancurkan lagi, di disassembly, kemudian berpindah dan kemudian nanti di apa site yang baru itu harus diassemble lagi. Nah, Taksol ini menghambat disassembly-nya gitu. Ya. Jadi menghambat disassembly. Nah, jadi pada intinya, pada ujungnya nanti Taksol juga karena dia menghambat disassembly, ujungnya adalah juga menghambat apa namanya pembelahan sel juga. Gitu. Jadi colchicine dan Taksol ini sekarang sih orang udah menggabungkan kedua ini ya, Taksol dan colchicine itu sebagai obat kanker karena kemampuannya untuk mencegah pembelahan sel ya. Oke. Nah, kemudian untuk jadi peran lain dari ini ya, mikrotubul kemudian yang berasosiasi dengan MAP ini fungsi mekanis tentunya tadi ya, fisik dan memberi bentuk. Nah, kemudian di sel saraf. Nah, di sel saraf ini mikrotubul ini juga berperan dalam jalur sebagai pergerakan vesikula dan juga partikel sitoplasmik di sel sarafnya. Ingat bahwa sel saraf itu kan panjang. Nah, itu kan ada body cell-nya, kemudian ada dendrit, ya, kemudian ada akson yang panjang itu kan. Nah, itu transportnya itu menggunakan mikrotubula nanti. Karena kan misalnya sel saraf itu kan panjang ya, kemudian di ujung nanti itu di akson ujung nanti istilahnya ada merasakan sesuatu kan, sense something gitu. Nah, itu kan harus ada sinyal nanti untuk misalnya mentransport protein tertentu, misalnya atau apa gitu ya sebagai respon dari sinyal sensor itu. Itu menggunakan mikrotubula juga. Kemudian di embrio ini untuk menjaga bentuk memanjang dari akson. Akson kembali ya, di akson di sel saraf itu kan panjang. Nah, itu di embrio itu si sel akson itu harus sudah memanjang ketika di embrio. Jadi sel saraf itu sudah disiapkan dari sel embrio. Nah, itu pemanjangan itu dan dipertahankan dan dipanjangkan itu oleh mikrotubul. Ya. Nah, kemudian di sel tumbuhan, mikrotubul tidak terlalu berperan secara langsung dalam bentuk sel ya. Dan mikrotubul ini lokasinya biasanya lebih dekat dengan membran plasma. Nah, ini misalnya untuk berperan dalam pergerakan enzim pembentuk selulosa. Jadi selulosa kan untuk dinding selnya ya. Nah, jadi enzim-enzim untuk membentuk biosintesis selulosanya itu diangkut, ditransport dengan mikrotubula ini. Ya. Nah, kemudian ya ini untuk mempertahankan organisasi internal dari sel, jadi organel-organel itu dipertahankan posisinya dan digerakkan oleh mikrotubul ini. Oke, nah ini ya kembali lagi ya fungsi mikrotubul menentukan bentuk sel, organisasi sel, transport intraseluler ya, jadi menyediakan jalur yang tepat untuk pergerakan organel dan vesikel di dalam sel, kemudian membentuk benang spindle ketika mitosis. Nah ini benang spindle ini nanti ada akan dibahas sedikit ya. Jadi ketika pembelahan sel itu nanti ada disebut sentriol, ada sentrosom, kemudian mikrotubul. Jadi, ketika membelah itu si kromosom itu ditarik ya dari dua sisi itu karena ada sentriol, sentrosom dan nanti ada mikrotubul. Nah, tentunya untuk pergerakan sel ya mikrotubul, ini flagella dan cilia ini mikrotubula ya. Oke. Jadi mikrotubul berperan dalam motilitas intraseluler untuk transport material ya.
Nah, tapi kemudian ada juga nih sebetulnya ini selain mikrotubul itu juga ada disebut protein motor. Protein motor itu terdiri dari 3, miosin, kinesin, dan dinein. Nah, jadi tadi saya sudah singgung di awal, jadi protein motor ini seperti pengangkut kargo, ya, pengangkut kargo di mana mereka menggunakan mikrotubul sebagai relnya, gitu, sebagai pijakannya. Nah, jadi miosin, kinesin, dan dinein. Nah, ini protein motor, artinya memang protein yang dia bergerak secara mekanis, ya, dia bergerak. Nah, jadi miosin ini berupa filamin intermediate, untuk lebih berperan untuk filamen intermediate, ya. Kemudian kinesin, pergerakan vesikula dan organel dari sel ke terminal sinaptik atau transport organel. Ya, jadi bisa dibayangkan mungkin untuk kinesin ini untuk pergerakan kargo jarak jauh, ya, kinesin ini jadi sebetulnya. Jadi vesikula dan organel dari sel, ya, ke terminal sinaptik. Ingat ini sinaptik ini misalnya di sel saraf kan, itu kan dari akson itu panjang sekali itu. Bayangkan misalnya dari ujung bodinya itu yang ada dendrit itu, ya, yang ada inti sel itu. Ketika diperlukan misalnya suatu protein nanti di ujung di akson sana, itu diangkut oleh kinesin lewat mikrotubul itu, ya, gitu. Nah, kemudian dinein ini ada untuk pergerakan silia dan flagella. Nah, ini seperti ini misalnya dinein, ya. Itu seperti ini kompleks sekali nih dinein. Mungkin dinein ini yang dari semuanya ini yang termasuk yang paling kompleks, ya, dari segi strukturnya. Nah, ini miosin misalnya. Miosin kan bentuknya seperti ini. Nah, ini kemudian dia tempel sebagai pijakannya itu relnya itu aktin. Nah, ingat di otot misalnya ada aktin dan miosin, ya, otot itu. Jadi aktin ini sebagai pijakan dari miosinnya. Nah, miosin ini mempunyai, karena dia sel protein motorik, itu bisa bergerak, ya, bisa bergerak sebenarnya. Jadi misalnya ada stroke gitu kan, kalau kita kan kontraksi gitu kan, kontraksi otot itu karena ada bisa diingat bahwa dilihat ya. Jadi si aktinnya itu kan ingat sebagai papan-papan atau filamen-filamen kan, filamen ketika kontraksi itu kan semakin mendekat gitu. Nah, itu karena adanya miosin ini, ya, menarik gitu, ya, dan menarik satu sama lain, dan aktin ini sebagai pijakannya. Nah, kemudian kinesin. Nah, kinesin ini nempel di mikrotubul, ya. Kemudian dinein juga menempel di mikrotubul. Dinein ini sangat kompleks, ya, sangat kompleks di sini ininya. Nah, ini ada image di sini, ya, sebagai ilustrasi saja nih misalnya. Ini kinesin, protein kinesin. Jadi ini mikrotubul. Nah, kemudian ini misalnya ada organel, ya, misalnya endosom misalnya atau apa. Itu diangkut, ya, oleh kinesin ini seperti ini. Jadi memang ini betul-betul bisa bergerak seperti ini proteinnya, ya. Tapi tentunya ini kompleks, ya, dia membutuhkan misalnya energi kan, ada ATP segala macam. Nah, tapi bisa kalian bayangkan, ya, jadi misalnya ini menempel ke organelnya gitu, ya. Kemudian ini ini kan ada sebenarnya di dinein misalnya, ini lebih jelas, ya. Itu kan ini bisa bergerak, ini ada semacam kakinya ini seperti ini. Itu. Jadi ini mengangkut kadang dia jaraknya lumayan jauh gitu, ya, di dalam sel. Oke, nah jadi misalnya untuk kinesin dan dinein misalnya sebelah kiri ini sebagai model secara umumnya dalam
membantu transport di dalam sel. Jadi ini yang di sitosol ya. Ini dinein, ini yang hijau, ininya bulatannya ya. Kemudian kinesin ini yang jingga. Jadi misalnya di sini ya apa namanya pigmen misalnya kan pigmen ini dari MTOC sini. Ini bisa misalnya pigmen kan bisa apa namanya diangkut ke arah sini ya oleh kemudian ke sini ya. Ini dari menggunakan apa namanya kinesin. Kemudian ini berarti arahnya itu dua arah ya dari IR ke Golgi misalnya gitu kan. Dari kolom plasma ke Golgi baik yang ke arah ke Golgi ataupun yang ke balik ke IR itu menggunakan misalnya kinesin. Kinesin dan ini nanti kinesin menempelnya kan di mikrotubul ya. Nah, kemudian ini juga misalnya bisa saja ini misal protein ya. Bisa anterograde dan retrograde nih. Masih ingat ya, anterograde dari IR ke Golgi, retrograde dari Golgi ke IR. Itu oleh kinesin juga. Nah, kemudian misalnya untuk secretory vesicle ya, secretory vesicle jadi misalnya untuk pada yang akan disekresikan gitu ya, diangkut juga vesikelnya ini oleh kinesin dan mikrotubul. Nah, jadi mungkin yang lebih bisa itu membayangkan waktu membahas dulu ya di Golgi itu kan misalnya aparatus Golgi mengeluarkan vesikel gitu kan, kemudian vesikel itu akan disekresikan keluar ya, kemudian dia melebur dengan membran sel, kemudian lepas gitu kan materinya yang disekresikan itu, misalnya enzim atau apa. Itu bisa dibayangkan kan dari Golgi ke membrannya itu pergerakannya itu ya dibantu dengan mikrotubul dan kinesin ini contohnya. Jadi karena tidak terlihat ya, jadi tidak digambarkan di sana gitu. Tapi pada kenyataannya adalah menggunakan ini. Nah, kemudian endosom ya, endosom, lisosom juga seperti itu. Nah, untuk mitokondria nih, jadi mitokondria juga sebetulnya di dalam sel itu dia termasuk organel yang sering bergerak sebetulnya mitokondria itu. Nah, khusus untuk mitokondria misalnya yang sudah diketahui ya itu menggunakan dinein diangkutnya ya oleh dinein. Nah, kemudian miosin dan kinesin ini juga sudah diketahui miosin dan kinesin ini apa namanya bekerja sama juga ya. Nah, jadi misalnya ini mikrotubul kan, kemudian ini kinesinnya, nah, mengangkut ya vesikel seperti ini ya, kemudian setelah diangkut menggunakan pijakannya ini mikrotubul, nah, kemudian misalnya akan diangkut ke arah yang lebih jauh lagi misalnya itu kadang dibantu juga dengan miosin, tapi miosin ini misalnya nempelnya di mikrofilamen, di aktin tadi mikrofilamen aktin ya. Ini kan aktin tadi ingat dia biasanya lokasinya ada di dekat membran sel ya di bagian ujung bagian ya tepi sel bagian dalam. Jadi aktin, mikrofilamen dan miosin ini juga bisa membantu untuk menggerakkan mentransport si vesikel ini ya. Jadi setelah dari sini misalnya di estafet ke miosin dan mikrofilamen. Nah, ini tadi yang MTOC ya. MTOC itu jadi sebenarnya Microtubule Organizing Center. Ini lebih bisa diilustrasikan mungkin di ya, nanti kita ke sini sih. Tapi di dalam misalnya pembelahan sel terutama ya. Waktu membagi apa namanya memisahkan kromosom tadi. Nah, tadi MTOC ini Microtubule Organizing Center ini jadi misalnya ini seperti ini. Jadi mikrotubula ini yang hijau ini itu biasanya ada semacam
penempelannya ya di sini. Jadi sebagai center pusat di mana mikrotubul itu muncul gitu. Jadi ini yang disebut dengan sentrosom di sini. Nah, sentrosom itu ada di dalamnya ada sentriol, ini yang silinder 2 ini ya. Ada sentriol, kemudian ini perisentriolar material perisentriolar ya di sininya, semacam lapisannya. Nah, kemudian ada semacam nucleotide site. Ini tulisannya gamma tubulin ring kompleks ya. Di sini nanti tubul ini, nah ini di sini ya, mikrotubulin akan muncul dari sini, terus tumbuh ya keluar gitu. Gitu. Ini mikrotubul tumbuh dari gamma tubulin tadi yang cincin ini. Tumbuh keluar, nah ini bisa diilustrasikan seperti ini misalnya ya. Ini kan sentrosomnya di sini, dan mikrotubul ini keluar dari sini. Ya. Ini biasanya di sel hewan itu sentrosom MTOC itu yang paling umum adalah berupa sentrosom ya. Dan biasanya dia berada di dekat nukleus tadi seperti tadi ya, karena memang biasanya fungsinya untuk salah satunya adalah untuk pas apa namanya mitosis tadi. Oke. Nah, ini jadi ketika sel misalnya akan membelah ya, ini di fase interfase ini. Fase interfase di mana DNA bereplikasi ya, DNA bereplikasi tapi kromosom belum dipisahkan ya. Interfase di sini. Jadi misalnya nah di sini nomor 1 ini MTOC-nya, spindle pole-nya tadi, yang sentrosom tadi ya. Nah, kemudian nomor 2 ini ya microtubule dynamics, artinya ini untuk tumbuh ya. Ini kan mikrotubulnya ini masih tumbuh gitu ya di sini. Nah, monomer-monomernya di assembly. Nah, kemudian yang nomor 3 dibantu oleh kinesin motor tadi. Jadi kinesin nempel di apa namanya mikrotubul. Tapi arahnya yang ke luar ke sini ya dari sentrosom. Sementara dinein menempel juga, tapi arahnya berbalik ke arah sentrosom. Oke. Nah, ketika mitosis nih, di sel yang mitosis ini kan apa namanya ini sentrosom ya atau MTOC, kemudian nomor 2 itu ya ini mikrotubulnya ini dinein ya. Maaf ini kinesin ya. Jadi kinesin misalnya. Kemudian ini dinein di sini. Jadi ya harus dilihat bahwa apa namanya mikrotubul di sini, kemudian dinein kinesin ini ya ini yang menggerakkan si bagaimana kromosom itu ditransport seperti itu ya, itu dengan menggunakan anchor atau dan pijakan dari mikrotubul ini. Nah, jadi misalnya di sini fungsinya tentunya polaritas sel kan, nanti kan selnya akan membelah ya. Jadi si mikrotubula itu diposisikan nanti membelahnya itu ya bagian mana gitu ya. Jadi ada semacam kutub-kutubnya nanti bagian. Jadi yang sel akan membelah itu kan kutubnya di mana dan di mana. Nah, kemudian kromosom itu akan bergerak. Ya, jadi misalnya yang apa ya, positif jadi kan misalnya negatif ya, ini ke positif kan. Itu kromosom misalnya diarahkan ke sini gitu ya. Nah, jadi intinya adalah di sini ketika pembagian itu si mikrotubul itu diposisikan dan si sentrosom ini diposisikan sehingga nanti si kromosom itu keduanya akan ditarik pada intinya nanti ya. Ketika sel itu sudah polar, sudah membentuk polaritas, jadi mana yang sel membelahnya itu arahnya kemana gitu ya. Oke, nah kemudian ini misalnya di akson sel saraf ya, di akson. Nah, jadi misalnya seperti ini kan, ini ya. Jadi ini kan apa namanya inti sel di sini ya. Kemudian ini dendritnya,
dendritnya, kemudian ini aksonnya. Nah, ini kan yang biru-biru ini adalah mikrotubulnya, ya. Kemudian yang hijau-hijau ini ya apa namanya protein motor itu. Nah, jadi apa bisa dilihat di sini kadang arahnya itu bisa berbalik-balik ya. Jadi misalnya yang ke arah bisa dilihat di sini mungkin kinesin yang ke arah sana ya, kemudian dinein yang ke arah inti sel misalnya. Jadi ya misalnya dari inti sel kan, kemudian protein misalnya ini protein ya, protein dari inti sel kan di apa dari oke, maaf. Jadi inti sel kan masuk mRNA, kemudian di retikulum endoplasma kan di sini, misalnya di daerah sini ya di mana ya daerah dekat inti sel lah intinya, kan disintesis, kemudian Golgi ya di Golgi ditransport. Nah ini apa namanya si protein motor dan mikrotubul ini kan panjang, jadi si ini bisa mengangkut proteinnya itu gitu. Misalnya jika diperlukan ke arah sana, jauh dari inti sel, nah itu misalnya menggunakan kinesin, ya, lewat mikrotubulnya ini. Nah kemudian ini untuk yang berbalik, misalnya menggunakan dinein. Nah jadi misalnya juga selain protein yang mungkin sering dibuat di sel saraf kan, misalnya neurotransmitter, ya neurotransmitter ini kan harus diangkut ya. Misalnya anterograde dari retikulum endoplasma ke Golgi itu kan harus diangkut. Tapi karena selnya ini panjang itu kan bisa semacam highway jalan tol begitu. Jadi ini diangkut oleh kinesin misalnya ya. Nah, seperti inilah misalnya ya. Ini kan motor proteinnya ya. Kemudian ini apa namanya mikrotubulnya ya. Nah, Nah, kemudian di sini sebenarnya tidak berdiri sendiri mikrotubul ya, ada di intermediate protein, apa intermediate filamen kan. Nah, kemudian ini misalnya organel yang diangkut sini. Di dalamnya itu kan ada protein di dalam organelnya ini. Ini di motor protein ini akan mengangkut misalnya ke arah akson kah atau ke arah inti sel kah, itu tergantung keperluannya, dan nanti proteinnya misalnya keluar jika ke sana misalnya ke menjauh dari inti sel itu kinesin. Nah, berbalik arah itu dengan menggunakan dinein. Oke, nah sekarang saya akan membicarakan mengenai flagella dan cilia. Ya, bisa dilihat di sini strukturnya ya, flagella apa perbedaan flagella cilia. Jadi flagella biasanya itu lebih panjang memang dari cilia ya, seperti ini. Jadi flagella biasanya ada di flagella itu biasanya sifatnya polar, artinya di satu sisi badan dari selnya, misalnya di sebelah sini gitu ya. Karena ini flagella ini pergerakannya itu seperti lucutan apa ya, seperti corkscrew gitu. Jadi kita skrup gitu ya misalnya, dia berputar gitu. Dia berputar seperti ini, sehingga kemudian itu akan membuat sel bergerak. Nah, untuk silia ini seperti ini ya, silia lebih pendek-pendek ya. Itu biasanya ada di sekujur selnya gitu. Itu biasanya gerakannya seperti berputar seperti ini ya. Berputar seperti ini sehingga kemudian nanti misalnya ini misalnya paramecium bisa bergerak gitu ya ke satu arah. Nah, untuk flagella dan cilia ini jika dilihat struktur dalamnya ya. Jadi apa namanya? Untuk di dalamnya ini biasanya di bagian aksonem pusatnya itu biasanya membentuk ada semacam mikrotubul ganda. Jadi ada 9 pasang mikrotubul. Ya, jadi misalnya seperti di sini ya. Ini kan ada 9 pasang mikrotubul di dalamnya itu. Ini potongan melintang ya, potongan melintang. Jadi bisa lihat jika dipotongnya melintang misalnya, dalam itu ada 9 pasang mikrotubul di sini. Mikrotubul ya. Kemudian ini dihubungkan pasangan-pasangannya itu yang 9 itu menggunakan neksin.
nexin ya. Nah, kemudian menempel juga di sini di name ya. Di name di sini. Jadi di name menempel di mikrotubulnya kan. Nah, kemudian di bagian tengah ini ada 2 mikrotubul pasangan di sini. Kemudian ini ada semacam apa namanya cyst ya. Tuh. Nah, jadi inilah potongan melintang dari apa namanya flagella cilia seperti ini. Nah, kemudian misalnya ini untuk cilia ya. Nah, ini kan sel, kemudian ini cilianya misalnya. Inilah aksonem sebutnya ya. Yang di sini ini aksonem ini seperti ini. Ada kalau dipotong melintang ya aksonem. Kemudian nah di bawah ini ada disebut basal body. Ini akan nanti sedikit dibahas basal body ya. Jadi basal body sebenarnya semacam pangkal dari cilia ataupun flagella yang menempel di sel ya, di basal body. Nah, untuk apa namanya flagella ini sebenarnya lebih kompleks ya flagella, dan sebetulnya kalau dilihat dari segi apa namanya bagaimana dia digerakkan itu sangat menakjubkan juga ya. Jadi sebenarnya kompleks nih. Banyak sekali protein di sini yang membentuk kompleks ini. Jadi bagaimana dia berputar motor di sini ya, di apa si flagella ini di bagian berputar itu sangat kompleks sekali dan membutuhkan banyak sekali komponen apa protein di sini. Seperti ini ya misalnya ya, proteinnya banyak sekali. Nah, ini di bagian basal body-nya ini. Kemudian ini ada bagian hook. Yang hook ini biasanya apa ya? Jadi bisa ingat bahwa ini perputarannya harus satu arah. Jadi hook ini biasanya bentuknya tidak berubah. Artinya hooknya kalau misalnya membelok seperti ini, dia akan seperti ini gitu. Tidak akan membalik ke sini. Tapi karena hook ini memutar, jadinya semacam poros yang bengkok ini kan nanti akan memutarkan ini gitu kan. Nah, ini filamennya helical screw ya. Gitu. Jadi ini untuk flagella. Jadi kan flagella ini corkscrew, memutarnya satu arah gitu ya. Nah, ini di dalam ini ada basal body di mana energi ini di, dibuat untuk memutarkannya, kemudian sebagai tenaga untuk memutarkan juga ada di sini. Kemudian ini hooknya ya. Kemudian ini filamennya. Oke, kemudian untuk filamen intermediate. Biasanya filamen intermediate lokasinya ya jika di sitoplasma itu misalnya ada di keratin ya, di epitel, kemudian fimentin ya, di misalnya di jaringan ikat, otot, di saraf gitu ya. Kemudian di sel saraf ini disebutnya neurofilamen ya. Nah, kemudian di inti sel itu ada di lamina. Ini ada di semua sel hewan, di lamina sel inti sel ya, itu ada filamen intermediate. Ketebalannya sekitar 10 nanometer. Nah, fungsinya lebih ke peregangan, jadi semacam untuk elastis ya, untuk elastisitas itu untuk bisa meregang itu ini filamen intermediate. Nah, untuk kalau mikrofilamen kan penting dalam memperkuat bentuk sel dan menetapkan letak organnya. Kemudian kalau untuk filamen intermediate ini membentuk lamina nukleus melapisi bagian dalam membran nukleus. Jadi bagian dalam membran nukleus itu dilapisi oleh filamen intermediate ini. Kemudian uluran akson dari sel saraf untuk menghantarkan impuls juga diperkuat oleh filamen intermediate. Selain tadi protein motor dan mikrotubul ya, filamen intermediate juga terlibat di sini. Misalnya di ini ya, gambaran di keratin, filamen intermediate networknya di keratin ya seperti ini. Nah, kemudian ini struktur filamen intermediate ya, jika dilihat dari sintesisnya, ini biasanya terdiri tetramer dulu ya, tetramer, kemudian disusun membentuk unit length filamen, satu unit seperti ini, satu unit ya, kemudian disusun lagi seperti itu ya.
Satu unitnya seperti ini terus memanjang. Jadi misalnya ini ini ujung N dan N dari polipeptida kan, ujung N nitrogennya dan ujung C karbonnya seperti ini. Kemudian membentuk dimer, kemudian dimer ini dililit, kemudian membentuk tetramer. Ya, dimer ini membantu di dimer ini kemudian menggabung dengan dimer lain membentuk tetramer seperti ini. Nah, kemudian ini disusun-susun terus seperti ini, membentuk satu unit length filamen seperti ini. Ya, sekatan-sekatannya lah satu unitnya ya. Nah, kemudian satu unit length filamennya kemudian dibentuk lagi, disusun satu unit lagi, nanti 2 unit, 3 unit, 4 unit, 5 unit, misalnya, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, misalnya di sel epitel, ini misalnya sel epitel kan, misalnya dia apa ya, sel epitel itu ingat, kalian harus bayangkan kulit ya, kulit itu kan di bagian luar, kemudian jika kita misalnya raba-raba gitu ya, kita tekan-tekan gitu, ini kan berupa sel yang artinya harus tahan peregangan karena ini bisa ditekan-tekan, diubah-ubah posisinya ya. Nah, sehingga sel epitel ini harus mempunyai semacam pelekatan dan peregangan yang bagus. Nah, jadi bisa dilihat misalnya ini kan inti sel. Nah, ini kan gabungan dari satu sel epitel ke sel epitel lain itu melalui desmosom disebutnya. Ini ya penggabungannya ini. Nah, kemudian di sini ini yang agak gelap ini adalah filamen intermediate. Jadi untuk membantu peregangan itu. Nah, bisa diilustrasikan seperti inilah ya. Jadi ini sel kulit ya. Kemudian ini inti sel, kemudian ini filamen intermediate-nya seperti ini. Jika sel ini kulit ini misalnya kita regangkan gitu. Kita regangkan. Nah, ini peregangannya itu dibantu sehingga sel itu tidak lepas, tidak pecah satu sama lain itu oleh filamen intermediate. Ya, jadi struktur selnya itu tidak rusak dan tidak lepas, dan tidak pecah itu karena dia bisa sel itu bisa meregang karena adanya filamen intermediate ini. Nah, bayangkan misalnya di sini ya, jika tidak ada filamen intermediate, ketika di stretch, ditarik itu, sel ini akan rusak, pecah, ya. Seperti itu. Kemudian, nah ini di inti sel, ya, di laminanya, ini jadi misalnya ini kan membran inti sel ya, membran inti sel itu kan 2 lapis juga, kemudian ini pori inti sel, kemudian ini kromosom ya, kromatin ya. Nah, disinilah letaknya si filamen intermediate ini. Jadi ada di bagian dalam, membran bagian dalam. Ya, seperti ini kalau dilihat di mikroskop elektron ya. Ini membran bagian dalam dari inti sel nih. Seperti ini. Nah, mungkin ini untuk membantu supaya inti selnya tidak mudah pecah ya. Tidak gampang rupture gitu jika ada tekanan ataupun gangguan fisik. Oke, kemudian kita beranjak ke mikrofilamen. Nah, mikrofilamen ini merupakan filamen yang fleksibel, tapi tidak dapat diregangkan. Ya. Kemudian diameternya 7 nanometer, tersusun dari G-aktin, globular aktin, yang menyusun F-aktin, filamen aktin. Jadi ini monomernya, G-aktin ini disusun ya sehingga membentuk F-aktin, filamen aktin. Ini letaknya di sitoplasma, ini mendukung fungsi motilitas dan kontraksi. Ya. Jadi misalnya bisa dilihat di sini, nah inilah mikrofilamen di sini ya, jika di dalam grafik ini. Ini filopodium, jadi ini sepertinya adalah di sel amuba mungkin ya. Jadi filopodium adalah sel yang bisa menjulur seperti itu. Nah kemudian ini mikrofilamennya ada di sini. Ya. Nah inilah ya aktin, filamentous aktinnya. Nah, jadi tersusun oleh globular aktin seperti ini.
Nah, ini jadi untuk berperan untuk motilitas, perubahan bentuk sel, dan sitokinesis. Nah, mungkin ini akan digambarkan melalui pergerakan amoeba misalnya ya. Pergerakan amoeba, jadi misalnya di sini, di area sini ya. Nah, ini disebutnya contractile bundle. Contractile bundle ini dia apa namanya, paralel tapi berlawanan arah. Jadi bayangkan ya, jadi ini filamennya ini ada arah ke sini gitu ya. Ini karena apa? Karena dibutuhkan untuk misalnya untuk kontraksi. Jadi ini akan merapat. Jadi misalnya ini ke sini sama-sama narik ke sini sehingga mendekat satu sama lainnya itu. Nah, ini aktinnya ya. Tapi untuk pendekatannya ini kan untuk bisa kontraksi ditarik ini ditarik ke sini itu memakai protein motor miosin tadi ya, aktin dan miosin. Sehingga bagian sini misalnya ketika amoeba itu bergerak di sini bagian daerah sini misalnya kontraksi ya, mengkerut itu oleh susunan aktin yang membentuk contractile bundle. Nah, kemudian di korteksnya ini bagian yang mungkin tidak terlalu bergerak ya. Nah, itu dia membentuk seperti gel. Ini susunannya agak sedikit acak ya. Yang penting sel itu dalam keadaan yang sedikit statis, sehingga semacam ditopang saja seperti itu ya. Nah, kemudian ketika bergerak kan amoeba ini filopodiumnya ini kan ada semacam protrusion atau penjuluran seperti itu. Nah, penjuluran itu karena adanya paralel bundle dari aktin ini yang berupa satu arah, jadi arahnya ke sana semua. Misalnya ini kan perlu menjulur ke sini ya, jadi ini arah pergerakan aktinnya itu ke sana semua, paralel, tight ya, jadi rapat sekali gitu. Nah, ini ketika misalnya amoeba ini bergerak menjulur seperti ini, yaitu melalui tight parallel bundle. Kemudian yang sebagai support saja, yang di tengah misalnya gel yang tidak bergerak, tidak terlalu bergerak itu gel, untuk gel itu si aktinnya susunannya agak sedikit acak. Kemudian yang ketika sel ini bergerak perlu kontraksi itu oleh contractile bundle. Nah, inilah untuk sel yang crawling, yang merayap seperti ini ya. Nah, ini yang bagian A misalnya tadi kan saya jelaskan ya, antiparalel, jadi antara antiparalel bundle, kumpulan aktin yang membentuk susunan antiparalel, nanti ini akan dibantu oleh miosin untuk kontraksi. Ya, ketika ini terjadi sitokinesis dan perpindahan sel misalnya. Nah, pergerakan sel via aktin. Jadi sebetulnya untuk pergerakan atau transport itu sebetulnya tadi kan ada dinein ya, seperti kinesin, seperti itu juga sebenarnya, tapi sebenarnya aktin dan miosin juga berperan. Jadi misalnya yang dibantu miosin itu vesikula ya, vesikula, kemudian tadi ya contractile bundle, kemudian thick and thin filament ketika otot sel berkontraksi, misalnya otot kita ya berkontraksi itu sebutnya thick and thin filament. Nah, ini contohnya ya, di mana miosin juga membantu dan aktin juga membantu dalam transport misalnya protein atau organel. Sebenarnya tadi sudah agak disinggung yang tadi ya, yang estafet tadi itu kan mikrotubul, kemudian ada di situ ada kinesin misalnya ketika organel ditransport, nah kemudian ketika akan dikeluarkan dari sel misalnya ya, tadi yang eksositosis misalnya, di endosomnya itu kan atau ketika terjadi eksosom atau eksosom misalnya yang eksositosis itu kan estafet nih. Ini jadi di sini kan
apa namanya bergerak ya, kinesin ini mengangkut ini kan lewat mikrotubul. Nanti ketika akan misalnya ini misalnya di sel saraf ya, ketika neurotransmitter itu kan harus dikeluarkan ke sini misalnya. Nah itu ketika ini kan ada batasnya nih, ujungnya si mikrotubul ini. Nah ini diestafetkan melalui ini mikrofilamen atau aktin ini, sehingga nanti apa namanya si miosin ini menempel di sini. Jadi ini misalnya kinesin ya, kinesin mengangkut kan, mikrotubul angkut ke sini. Ini proteinnya yang diangkut. Misalnya neurotransmitter diangkut oleh kinesin ya, terus berjalan. Nah, kemudian ketika di ujung nih, ketika di ujung sel, misalnya sel saraf ya di sini. Nah, ini miosin ini akan menempel ke protein ini melalui aktin. Nah, kemudian ini akan bergerak. Kemudian nah, bergerak ke sini. Nah, nanti mungkin ini si protein ini kalau dia berupa neurotransmitter dikeluarkan ke sini gitu ya. Nah, jadi pergerakan itu memerlukan ATP untuk hidrolisis ATP ya tentunya, karena apa namanya membutuhkan energi. Nah, dan karena ATP inilah bahwa pergerakannya itu harus satu arah ya. Jadi satu arah. Jadi misalnya ini ya seperti ini ya. Ini misalnya kinesin ya, misalnya kinesin. Nah, ini kan ini kaki yang sebelah sini misalnya menempel gitu ya di mikrotubul misalnya. Kemudian ATP yang menempel. Ketika ATP menempel ini dia tidak akan balik ke sini, tapi akan maju ke satu arah misalnya ke sana. Sehingga kaki yang ini kemudian bergerak ke sini. Nah, ini pergerakannya ini terjadi hidrolisis ATP menjadi ADP karena memerlukan energi. Kemudian berlanjut lagi, menempel lagi kaki yang ini seperti tadi ya. Kemudian ketika ada ATP lagi, yang ini akan maju ke sini. Ya. Seperti ini, ya, yang sebelah kiri ini maju ke sini. Dan seterusnya. Jadi misalnya ini ada amuba ya seperti ini. Ini kan ada bagian yang menempel ketika merayap itu. Nah, kemudian ini tadi filopodium ya yang akan menjulur tadi atau lamellipodium. Nah, menjulur, nah kemudian terjadilah penempelan di sini. Nempel di sini. Nah, ya ketika bergeraknya ke sini, nah ini terus bergerak, tapi ini kan misalnya yang lama ini harus lepas, tetap lepas ya, seperti itu. Nah, itu karena satu arah itu dan itu pergerakan itu memerlukan hidrolisis dari ATP untuk menghasilkan energi. Oke, itu saja materinya untuk yang ini. Tentunya sumber-sumber lain ya, jadi berupa video ataupun materi online lain bisa di apa namanya dibaca ya. Untuk mempelajari motor protein ya, jika kalian misalnya ingin mendalami lebih lanjut, ini bisa diputar aja nanti ya, ditonton ya. Karena nanti di slide-nya ini akan bisa diklik. Tapi kalau ada masalah bisa kontak saya ya. Nah, ini dari iBiology di YouTube ya. Ini iBiology ini menurut saya merupakan sumber yang bagus untuk belajar karena yang memberikan materi adalah biasanya peraih Nobel ataupun profesor yang memang sudah meneliti di bidangnya cukup lama, jadi cukup kredibel ya. Nah, misalnya ini molekular motor protein ini bisa ditonton saja di sini. Oke, itu saja materi dari saya untuk materi kali ini, dan nanti akan di tanggal 8 Juni ya akan membahas mengenai lisosom dan badan mikro. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang ya. Oke, terima kasih.